Salam kasih dari Tuhan kita, senang berjumpa kembali bersama saya di dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan. Biarlah beberapa waktu ke depan mari kita merendahkan hati kita untuk dapat menerima benih firman Tuhan yang akan menguatkan sepanjang perjalanan kehidupan kita, di mana Tuhan boleh mengizinkan kita untuk dapat bernafas, dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan disampaikan melalui buku Bugar Selamanya dengan topik dosa terburu-buru. Ayat inti kita terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 17. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Kita ikuti keterangannya, suatu pagi saya tertangkap sedang terburu-buru lagi. Saya sedang dalam perjalanan untuk melatih tim sepak bola kampus kami. Seperti biasa, saya mencoba menjalankan terlalu banyak hal. Pada waktu pagi hari, lampu mobil yang berkedip membuat saya menepi. Dan seorang pria muram berbaju biru memberi saya salinan formulir bertanda kuning. Dalam tanda kutip, pengadilan lalu lintas kota. Tuduhannya, saya telah melanggar hukum, saya bergegas terlalu cepat. Saat saya melanjutkan perjalanan, Tuhan berbicara kepada saya, engkau sudah melanggar hukum. Saya mengerti, tidak, lanjutnya, engkau tidak mengerti. Engkau melanggar hukum. Melanggar hukum buatan manusia adalah hal yang cukup serius, tetapi saya bersalah kalau melanggar ritme abadi yang jauh lebih besar. Saya telah menyerah pada dosa terburu-buru. Di dalam kedua paragraf yang dijelaskan di dalam renungan di saat ini, menceritakan tentang di mana perjalanan seorang pelatih sepak bola yang di mana waktunya digunakan sangat terburu-buru. Dia menggunakan waktunya dengan penuh tidak sabar, dengan penuh ketidaksabaran di dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan ketika dia melanjutkan perjalanannya untuk pergi melatih tim sepak bolanya di kampus, di suatu momen di mana Tuhan juga bekerja melalui seorang bapak yang memberhentikan perjalanannya di tengah perjalanan. Dan seorang bapak ini memberikan sebuah formulir yang dimana berisikan tentang pengadilan lalu lintas kota, di mana tuduhannya bahwa seorang pelatih ini telah melanggar hukum lalu lintas. Pelajaran di dalam kehidupan kita, bahkan aplikasi di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, terkadang kita jauh dari fokus kita. Kita menggunakan waktu-waktu kita ini terlalu cepat. Dengan tidak sabaran, kita menggunakan segala waktu, menggunakan segala situasi dengan tidak sabar. Artinya bahwa saya mau segala sesuatu itu berjalan dengan cepat dan berjalan sesuai dengan keinginan saya sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah, bahwa Tuhan mengingatkan kepada seorang pelatih ini bahwa kita perlu mematuhi aturan-aturan yang dijalankan oleh pemerintah. Khususnya di aturan-aturan di dalam lalu lintas, di dalam perjalanan kita. Tentunya ketika kita melanggar aturan-aturan lalu lintas, kita akan mendapat sebuah sanksi yang tentunya yang akan membuat kita menjadi bersalah di dalam sebuah perjalanan. Oleh karena apa? Keterburu-buruan kita, oleh karena ketidaksabaran kita untuk menuju kepada suatu tempat di mana kita harus tuju. Tetapi pelajaran yang diberikan Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia sangat mengasihi kita walaupun kita keras kepala, tidak bisa diberitahu. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia bisa mengirimkan seseorang, mungkin orang-orang yang tidak pernah kita kenal, tetapi melalui orang itu Tuhan akan mengizinkan Dia untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Jangan memaksakan kehendak atau keinginan kita untuk menggunakan waktu ini dengan cepat sesuai dengan keinginan kita. Sehingga pada akhirnya hasilnya tidak akan memuaskan. Pada akhirnya hasil yang kita dapat akan mengecewakan kita. Tetapi melalui pelajaran ini saudara-saudaraku, bahwa marilah kita belajar menaati hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana Tuhan juga mempercayakan mereka untuk memimpin negara, untuk memimpin sistem kehidupan di dalam masing-masing negara. Tetapi melalui pelajaran ini juga dikatakan bahwa Tuhan memiliki waktu, segala sesuatu Tuhan rencanakan untuk kebaikan kita masing-masing. Kita lanjutkan untuk pembacaannya. Nikos Kazantzakis dalam bukunya
Zorba the Greek menceritakan sebuah peristiwa perubahan hidup. Saya ingat suatu pagi ketika saya menemukan kepompong di dalam kulit pohon. Tetapi ketika kupu-kupu sedang membuat lubang pada kantongnya dan bersiap-siap ingin keluar, saya menunggu beberapa saat, tetapi kemunculannya terlalu lama dan saya pun menjadi tidak sabar menunggunya. Saya membungkuk di atasnya dan bernafas padanya untuk menghangatkannya. Saya menghangatkannya secepat yang saya bisa. Dan keajaiban mulai terjadi di depan mata saya. Lebih cepat daripada hidup, bungkusnya terbuka. Kupu-kupu itu mulai bergerak keluar perlahan dan saya tidak akan pernah melupakan kengerian saya ketika saya melihat bagaimana sayapnya terlipat ke belakang dan kusut sebelum waktunya. Ia berjuang mati-matian dan beberapa detik kemudian mati di telapak tangan saya. Melalui cerita ini saudara-saudaraku, implikasi di dalam kehidupan kita bahwa kehidupan kita tidak bedanya dengan kehidupan kepompong. Metamorfosa seekor kepompong ini merupakan juga gambaran di dalam kehidupan manusia, di mana Tuhan menciptakan manusia bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita melalui sistem yang sama, melalui rule yang sama, yang di mana Tuhan telah menetapkan itu untuk mengatur setiap proses kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang berproses di dalam waktunya Tuhan, waktu yang terindah. Di mana dikatakan bahwa ketika dia melihat seekor kepompong, dia tidak sabaran untuk melihat kepompong ini untuk terbang. Menurut pandangannya bahwa ada satu tindakan yang harus dia buat supaya kepompong ini bisa menjadi ulat dan dia bisa menjadi seekor kupu-kupu yang bisa terbang dengan sempurna. Tetapi melalui cara berpikirnya, dengan tidak sabarannya, dia mengambil keputusannya. Dikatakan di sana bahwa saya menghangatkannya secepat yang saya bisa. Dan keajaiban mulai terjadi di depan mata saya. Lebih cepat daripada hidup. Bungkusannya terbuka, kupu-kupu itu mulai bergerak keluar perlahan. Dan saya tidak akan pernah melupakan kengerian saya ketika saya melihat bagaimana sayapnya terlipat ke belakang dan kusut sebelum waktunya. Ia berjuang mati-matian dan beberapa detik kemudian mati di telapak tangan saya. Jadi terkadang keputusan-keputusan yang tidak diambil dengan sabar, tidak diambil dengan hikmat Tuhan, dengan waktunya Tuhan, tentunya keputusan-keputusan ini atau tindakan-tindakan ini akan berubah menjadi sebuah bencana di dalam kehidupan kita. Melalui metamorfosa sebuah kupu-kupu ini, begitu pula dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberikan Tuhan hukum alam untuk mengatur kehidupan kita, agar kita menjadi seorang pribadi yang berproses di dalam waktunya Tuhan. Bisa berproses di dalam waktunya Tuhan untuk menjadi dewasa, untuk menjadi berani untuk berdiri dan menghadap ke depan untuk menapaki tantangan yang akan Tuhan izinkan untuk kita alami. Agar kita bisa menepakkan sayap kita untuk bisa kita berani menghadapi tantangan ke depan, di mana Tuhan juga ingin berproses melalui tantangan-tantangan hidup, ingin membuat kita menjadi dewasa melalui tantangan-tantangan yang dipercayakan Tuhan, yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi melalui pelajaran ini, saudara-saudaraku, ketika kita mengambil jalan pintas dengan ketidaksabarannya kita untuk tidak menikmati segala proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, tentunya hasilnya tidak akan lebih sempurna ketimbang kita mau mengikuti proses-proses yang Tuhan ingin terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan metamorfosa seekor kepompong atau seekor kupu-kupu ini hingga dia bisa terbang dengan sempurna. Ketika saya mengizinkan diri saya untuk terburu-buru, tidak sabar untuk menantikan hasilnya, maka akan ada situasi di mana akan mengecewakan kehidupan saya tentunya, bahkan mengecewakan kehidupan kita semua. Nah, pelajaran ini mengingatkan saya untuk tetap, bahkan mengingatkan kita semua untuk tetap berproses, untuk tetap menjadi dewasa di dalam setiap proses, dalam setiap tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut. Tubuh kecil itu saya yakin adalah beban terbesar yang saya rasakan di dalam hati nurani saya. Karena saya menyadari saat ini bahwa adalah dosa ketika melanggar hukum alam yang agung. Kita sebaiknya tidak terburu-buru. Kita tidak boleh menjadi tidak sabar. Tetapi kita harus dengan percaya diri mematuhi ritme
atau irama abadi. Seandainya saja kupu-kupu kecil itu selalu bisa terbang di depan mata saya untuk menyadarkan jalan yang sebenarnya. Waktu adalah misteri suci, tidak peduli jam apa yang kita gunakan, Greenwich, Daylight Savings, Standard, Mountain, atau Pacific, kita sepertinya tidak pernah merasa cukup waktu. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa terburu-buru? Dengan berserah diri sepenuhnya kepadanya, melepaskan tenggat waktu yang kita tentukan sendiri, dan hidup dalam ritme, dalam tanda kutip, berserah kepada Yesus, berserah kepada Tuhan, segenap badan dan hati, tanpa merasa bersalah, tanpa alasan, tanpa penyesalan. Hidup dalam ketaatan saat demi saat berdasarkan waktunya Tuhan. Pelajaran yang sangat indah, saudara-saudara, mengingatkan kita untuk dapat mengajarkan kita bahwa dunia ini diberikan Tuhan, dunia ini diciptakan Tuhan untuk menjadi satu wadah, menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, dirancangkan Tuhan memiliki makna yang indah di dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajari dengan saksama, memiliki filosofi yang indah di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak akan terlepas dari proses-prosesnya Tuhan, tak harus mengikuti waktunya Tuhan, mengikuti situasinya Tuhan. Jangan memaksakan diri kita untuk terlalu cepat melihat setiap hasil di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar melalui metamorfosa seekor kupu-kupu, bahwa dia menjadi seekor kupu-kupu yang bisa terbang tinggi, yang menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, bukanlah sebuah proses yang mudah. Tetapi dia melewati setiap tahap yang membuat dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan bisa bertahan hidup dan bisa terbang tinggi. Dan biarlah kehidupan kita juga, saudara-saudaraku, kita boleh dengan setia dan sabar menjalani kehidupan kita melalui proses yang Tuhan telah tentukan bagi kita masing-masing. Setiap orang Tuhan tentukan jalan hidupnya masing-masing. Proses untuk bertobat setiap orang itu berbeda-beda, dengan cara berbeda-beda, di mana Tuhan menentukan jalan hidup masing-masing orang itu dengan cara dan waktunya, dengan waktu Tuhan yang terbaik, di mana bahwa manusia tidak dapat menyelami atau mengerti cara kerja Tuhan melalui ritme, melalui irama, di mana di dalam sistem alam yang ada, di dalam proses metamorfosa kehidupan semua makhluk hidup itu, biarlah kita mengambil waktu sejenak, memberikan bagi pribadi, lepas pribadi kita, untuk tidak dapat terburu-buru mengambil keputusan, melakukan segala sesuatu. Biarlah kita bertanya kepada Tuhan apa yang lebih benar untuk kita putuskan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi sabar dan menjadi dewasa dalam setiap proses kehidupan kita melalui sistem alam, melalui hukum alam yang Tuhan telah rancangkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita semua boleh diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan kesabaran, meminta kepada Tuhan bahwa untuk tetap bersabar di dalam setiap proses kehidupan. Tentunya itu tidak mudah bagi kita. Untuk menjadi seekor kepompong yang indah yang bisa dapat terbang, itu tidak mudah. Untuk menjadi seorang yang terlepas dari dosa-dosa kesayangan kita, itu tidak mudah. Tetapi biarlah melalui proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, boleh menjadikan kita menjadi orang yang dewasa dan bisa menjadi bijaksana di dalam mengambil segala keputusan. Segala sesuatu sekali lagi ada waktunya, jangan terburu-buru untuk melihat hasil ke depan, tetapi mari kita menjalani, menikmati setiap proses Tuhan yang indah itu di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bersyukur segala proses apapun itu yang menyakitkan, yang menyenangkan, marilah kita terima dengan lapang dada. Itu yang membuat kita menjadi dewasa, menjadikan kita pria dan wanita yang akan bersyukur dan akan melihat hasil dari setiap keputusan-keputusan atau pilihan di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya pekabaran yang indah ini boleh menguatkan kita. Kita bersyukur bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita Tuhan ciptakan, Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita untuk dapat mengingatkan kita seperti pelatih sepak bola ini. Kalau tidak ada seorang bapak yang mengingatkan dia, tentunya mungkin akan terjadi sebuah kecelakaan di tengah-tengah perjalanannya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita masing-masing.
Tuhan memberkati kita semua.